Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar? Masih tetap semangat belajar untuk hari ini? Tentu masih dong. Jumpa lagi dengan Bunda di Kria Pintar YouTube channel. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Untuk video pembelajaran hari ini, Bunda akan membahas mengenai penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Seringkali kita mendengar adanya istilah adaptasi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi bertujuan untuk yang pertama, mempertahankan hidup dan melestarikan jumlahnya. Yang kedua, melindungi diri dari musuhnya. Nah, adaptasi sendiri itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat dalam tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk bagaimana cara adaptasi hewan. Contoh adaptasi morfologi pada hewan bisa kita lihat dari bentuk paruh burung yang berbeda-beda berdasarkan jenis makanannya. Paruh burung yang memiliki ciri pendek dan kuat merupakan contoh paruh ciri dari paruh pemakan biji seperti burung pipit. Paruh burung yang kuat tajam melengkung di ujung merupakan ciri dari burung pemakan daging, contohnya elang. Paruh seperti sudu atau sendok, pangkalnya bergerigi, merupakan ciri hewan atau burung yang mencari makan di lumpur, contohnya bebek. Paruh yang kuat, agak panjang, runcing, merupakan ciri dari burung pemakan serangga seperti burung pelatuk. Paruh yang memiliki kantong dan panjang merupakan paruh burung pemakan ikan, contohnya burung pelikan dan bangau. Paruh burung yang panjang dan runcing merupakan ciri dari burung penghisap madu, seperti contohnya burung kolibri. Selain perbedaan paruh burung, burung juga memiliki perbedaan bentuk kaki. Ada yang merupakan kaki pencengkram yang dimiliki oleh kaki elang, kaki perenang yang dimiliki oleh bebek dan angsa, kaki pemanjat yang dimiliki oleh burung pemakan serangga seperti burung pelatuk, kaki yang bertengger itu dimiliki oleh kakak tua dan burung nuri. Selain burung, ada juga yang memiliki bentuk mulut yang berbeda seperti contohnya serangga. Tipe mulut serangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mulut pengunyah dimiliki oleh hewan seperti belalang. Mulut penghisap biasanya berguna untuk menghisap madu, dimiliki oleh kupu-kupu. Mulut penjilat yaitu pada lalat. Mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk. Itu untuk contoh dari adaptasi morfologi. Kita lanjut mengenai contoh adaptasi fisiologi. Unta mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan air agar dapat bertahan hidup di padang pasir. Hewan herbivora memiliki enzim selulosa yang berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian burung hantu mempunyai penglihatan yang tajam untuk dapat melihat pada malam hari. Ikan air tawar menghasilkan urin yang lebih banyak dan encer dibandingkan ikan air laut yang lebih pekat dan sedikit.
Itu merupakan contoh beberapa adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh hewan. Kita bahas selanjutnya adalah contoh adaptasi tingkah laku. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam untuk melindungi diri dari musuhnya. Paus akan muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Beruang kutub melakukan hibernasi untuk dapat hidup pada musim dingin. Hibernasi adalah tidur dalam waktu yang panjang tanpa melakukan aktivitas apapun. Untuk beruang kutub bisa melakukan hibernasi selama 7-7 bulan. Nah, itu untuk adaptasi pada hewan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit adalah yang pertama memiliki batang berongga yang berfungsi agar tumbuhan dapat mengapung di air. Daun yang lebar berfungsi untuk mempercepat penguapan, contohnya pada teratai dan enceng gondok. Kenapa harus dipercepat penguapannya? Agar daunnya tidak mudah membusuk ketika berada di air. Yang kedua adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri tumbuhan xerofit adalah memiliki daun berbentuk duri yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal, berguna untuk menyimpan cadangan air. Akarnya panjang, berfungsi untuk memperluas daerah peresapan air. Contohnya adalah kaktus yang tumbuh di daerah gurun pasir. Jenis tumbuhan yang ketiga adalah higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri dari tumbuhan higrofit memiliki daun tipis dan lebar, berguna untuk mempercepat penguapan. Batang berongga berfungsi sebagai saluran udara dan mengurangi kadar air dalam batang. Bahkan kadang batangnya tidak terlihat. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut merupakan contoh tumbuhan higrofit. Nah, bagaimana cara adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri? Tumbuhan juga perlu melindungi diri dari serangan musuhnya. Yang pertama, memiliki duri pada tubuhnya yang digunakan untuk melindungi diri. Contohnya pada tumbuhan mawar, salak, durian, dan putri malu. Ada juga tumbuhan yang mengeluarkan getah untuk melindungi diri. Contohnya adalah karet dan nangka. Selain itu, ada juga tumbuhan yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau seperti pohon jati, randu, dan pohon petai. Berbeda lagi dengan putri malu. Putri malu memiliki adaptasi akan menutup daunnya ketika disentuh. Pohon bambu memiliki bulu halus di batangnya yang apabila disentuh akan menyebabkan gatal. Selain itu ada kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora atau tumbuhan pemakan serangga, memiliki daun berbentuk kantong yang gunanya untuk menangkap mangsanya. Demikian untuk penjelasan mengenai penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bunda harap apa yang sudah Bunda sampaikan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.